Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Haris Farhan dari kelas 1 TRKA. Saya akan menjelaskan pendapat saya mengenai internalize Pancasila among the younger generation in action. Coba jujur, berapa jam waktu yang kita habiskan sehari cuma untuk scrolling media sosial? Di era digital sekarang, tren itu berputar cepat banget. Setiap ada tren baru kita ikuti, setiap ada kata slang baru kita pakai, bahkan ada tantangan aneh pun kita tiru tanpa mikir dua kali. Kita sering banget terjebak dalam sindrom FOMO atau takut ketinggalan zaman. Tapi sadar nggak sih? Demi kata keren dan demi angka view, kita seringkali menggadaikan akal sehat. Banyak anak muda zaman sekarang yang bertindak kayak pengikut buta, asal viral, gas, tanpa memikirkan apa dampaknya bagi diri sendiri maupun orang lain. Ingat nggak beberapa waktu lalu sempat gempar sebuah tren yang namanya itu adalah School Breaking Challenge. Konsepnya sederhana tapi mengerikan. Dua orang menjegal kaki temannya yang lagi melompat sampai korban jatuh terlentang dengan kepala menghadap ke lantai. Konyol, berbahaya, dan fatal. Cuma demi kesenangan sesaat dan konten beberapa detik, ada orang yang harus mengalami cedera tulang belakang, geger otak, bahkan risiko lumpuh total. Yang mirisnya, mereka yang melakukan ini seringkali bukan karena benci ataupun marah, tapi murni karena pengen ikutan tren yang lagi viral saja. Tren ini jadi bukti nyata bahwa hilangnya filter diri bisa bikin kita kehilangan empati dalam sekejap. Disinilah kita sadar, kita butuh rem, dan buat kita sebagai bangsa Indonesia, rem dan jangkar itu namanya Pancasila. Pancasila itu bukan cuma teks hafalan yang ada di belakang buku tulis, tapi kompas berpikir di dunia nyata. Konsep seperti School Breaker Challenge ini sudah jelas menabrak sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Di mana letak keadaban kita kalau kita mencelakai fisik manusia lain demi hiburan media sosial? Lalu, lihat sila keempat, di sana ada frasa yang berbunyi hikmah kebijaksanaan. Artinya, sebelum jempol kita menekan share atau sebelum tubuh kita meniru sebuah tren, kita dituntut untuk kritis. Punya hikmat untuk menimbang baik dan buruknya dan menjadi generasi Pancasila, berarti kita harus siap memimpin diri kita dengan kebijaksanaan, bukan disetir pasrah oleh algoritma. Dan sebagai mahasiswa Politeknik Riau, tanggung jawab kita itu ada dua. Kita beruntung karena di kampus PCR, kita ditempa dengan nilai-nilai ideal. Nilai integriti dan dignity harusnya jadi benteng internal kita. Mahasiswa yang punya integritas dan harga diri gak akan sudi menurunkan level moralnya cuma demi konten yang membahayakan orang lain. Sementara nilai adaptability bukan berarti kita menelan mentah-mentah semua tren dari luar. Tapi adaptif yang cerdas adalah tahu bagaimana memanfaatkan teknologi dengan bijak, lalu mengarahkannya menjadi excellence, yaitu menciptakan karya atau inovasi yang nyata dan solutif, serta membawa manfaat bagi masyarakat sekitar. Dan menurut saya pribadi, inti dari menginternalisasi Pancasila di kalangan anak muda sekarang itu bukan hanya lewat pergerakan besar di jalanan, justru dimulai dari hal kecil seperti dari balik layar HP kita masing-masing. Menurut saya, anak muda yang hebat itu adalah mereka yang bukan mereka yang paling cepat meniru tren yang lagi viral, tapi mereka yang punya keberanian untuk bilang tidak ketika tren di sekitarnya sudah mulai tidak sehat. Berani jadi berbeda demi mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan. Saya M. Haris Farhan dari Politeknik Riau. Pikirkan dampak sebelum bertindak, karena terkadang dampak yang kita anggap kecil bisa berarti besar bagi orang lain. Sekian dari saya, apabila salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.